Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video kita kali ini. Saya Risti Amalia Hersari Putri akan membahas topik yang sangat relevan bagi lingkungan kita saat ini dan juga sangat penting bagi orang tua yang peduli akan tumbuh kembang anak. Judul video kali ini yaitu Screen Time dan Perkembangan Sosial Anak Waspada Sejak Dini. Untuk pembahasan kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu seorang guru bimbingan konseling sekaligus praktisi psikologi. Sebelumnya, mungkin Bunda bisa perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih Bunda. Hai semuanya, kenalkan nama saya Adi Santoso. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di Albert Parahyangan, kurang lebih 9 tahun. Oke, pertama, Menurut Bunda, screen time itu apa sih? kenapa topik ini sebenarnya penting untuk kita? Nah, untuk pengertian Bunda sendiri, kalau screen time itu adalah jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk berinteraksi dengan layar digital, misalnya seperti laptop, tablet, komputer, televisi, dan lain-lain. Itu adalah screen time. Nah, kenapa itu untuk dibahas? Karena ada empat jenis screen time ini yang cukup signifikan di Dan ada nggak sih dampak secara spesifik terhadap perkembangan sosial anak itu seperti apa? Nah, untuk dampak perkembangan sosialnya itu signifikan karena juga usia anak itu harusnya usia yang digunakan untuk berinteraksi dengan ya karena usia yang berapa dewasa sekitarnya karena adanya screen time ini mesti waktu-waktu untuk berinteraksi itu tergantung oleh mentalnya mungkin ya, apalagi kalau untuk bekerja itu mereka lihat sosial media gitu, itu akan mempengaruhi juga ke konsumsi mereka, ke bagaimana mereka banyak yang melakukan perbandingan tuh aplikasi negatif juga ya, juga negatif karena membandingkan diri kan terus ada di sini usia tertentu yang paling rentan terhadap efek itu. Yang paling rentan itu sebenarnya usia balita, usia 4 sampai 6 itu karena kalau kita lihat sekarang
anaknya gitu merespon orang lain dengan cepat dan berinteraksi di lingkungan yang sekitar mereka pada pertama tadi yang sangat terikat dengan sosial media gitu ya, yang adiksi dengan sosial media itu mereka jadi negatif untuk diri sendiri karena dia sudah melihat di sosial media. Ada nggak sih tanda-tanda anak itu tuh udah terlalu bergantung? Nah, yang pertama adalah tingkat responnya gitu ya, ketika mereka diminta berhenti untuk pegang gadget gitu ya. Kalau misalnya sudah mulai ada marah-marahnya, udah mulai takut dan mulai ngamuk, itu mungkin menjadi tanda-tanda bahwa dia sudah mulai ada yang panik, udah edit gitu ya. Iya, udah kayak edit gitu karena ya mereka diminta untuk melepaskan sesuatu yang mereka suka gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai adanya isolasi sosial gitu ya. Mereka mulai menyendiri, mulai menarik diri dari lingkungan gitu. Yang tadinya suka melakukan hobi atau berinteraksi dengan teman-teman di luar, tapi sekarang udah mulai jadi lebih baik misalnya udah di kamar aja main handphone gitu ya, main game ya, main games gitu. Itu jadi rekomendasi gitu ya. Yang ketiga adalah gangguan tidur gitu ya. Seperti yang kita tahu, cahaya biru yang di ruang ruangan itu kan akan berpengaruh ke tubuh kita ya. Jadi kita punya kesulitan untuk tidur gitu. Makanya yang dapat gadget terutama di waktu-waktu seperti itu mungkin kan tidurnya jam 3 atau jam 2 maka dia udah lihat handphone lagi, akhirnya tertinggal terus jam tidurnya yang harusnya mereka gunakan untuk istirahat tidur untuk mereka gunakan mulai yang besok sekolah gitu ya. Tapi karena yang tadinya nggak segar gitu ya dan lain-lain kemudian ada perubahan emosi juga, perubahan emosi ya kan dia juga tadi kan kamu lihat sosial media ada menceritakan pendidikan gitu, tiba-tiba kamu jadi terpengaruh sedih gitu, ada yang mereka lihat dan membuat mereka marah jadi juga gitu. Terus tadi ya ketika diminta untuk melepaskan gadget di rumah dan lain-lain itu dipengaruhi juga. Yang lain adalah kehilangan minat gitu kan, kita punya pertama kita olahraga misalnya membaca itu jadi tidak menarik lagi untuk mereka karena ada hal yang memberikan kesenangan instan gitu ya, yang instan memberikan kesenangannya dibanding misalkan itu sampai Biasanya main game iya, di kamar. itu main game sendiri udah tinggal tiduran gitu ya, tidak perlu mengeluarkan tenaga sebanyak itu untuk mendapatkan kesenangan gitu. Kalau gitu ada nggak sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk mengelola Untuk orang tua, sebetulnya yang pertama adalah membuat batasan, membuat aturan di rumah kapan boleh digunakan gadget, kapan waktunya untuk menggunakan gadget. Jadi screen time-nya itu diatur. Contoh misalnya hanya boleh di hari Sabtu atau Minggu di weekend aja. Itu dibatasi misalnya sampai jam 9. Tapi harus komitmen gitu terhadap si aturan itu bahwa udah setelah belajar tidak ada taruh lagi gitu ya, udah semuanya kita simpan gitu. Yang kedua adalah orang tuanya juga perlu membatasi screen time-nya, memberi contoh gitu ya, memberi contoh kepada anak-anak paling umur gitu. Oke, mama sama papa juga misalnya nggak main gadget nih, kita semuanya nggak ada yang main gadget, jadi kamu tuh harus main gadget. Jadi dibatasi juga, karena mungkin kalau anak itu kita minta untuk berhenti main gadgetnya, tapi ternyata kitanya juga terus gitu kan, anak juga minta tolong untuk kemudian yang ketiga adalah membuat area non gadget gitu. Kalau di rumah ya, misalnya di ruang makan itu adalah area non gadget. Misalnya bisa fokus makan ngobrol gitu ya, berinteraksi gitu. Di kamar misalnya, karena kalau di kamar kita tidak bisa semua siapa yang mereka akses, jadi lebih baik di kamar itu sebagai area non gadget. Jadi mungkin di area privat misalnya seperti televisi orang santai gitu, bisa jadi area gadget gitu. Terus ya mungkin lebih ke bertelepon itu konsisten gitu. Aturan yang dibuat harus lebih tegas lah ya, harus lebih tegas dan pengawasan kontennya terutama karena kita tidak bisa membatasi interaksi anaknya dengan teknologi gitu ya, nggak mungkin
membangun hubungan yang sehat antara anak dan teknologi. Jadi tetap anak tidak bisa teknologi, mereka tetap kenal sama gadget, tetap tahu perkembangan teknologi, tapi bagaimana caranya kita menjadi pengawas pendidik didik ya, menjadi seorang pengarah yang mana yang mereka konsumsi, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin ya aku kembali ya kita bagaimana tadi nanti. Oke, makasih Bunda atas waktunya dan makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramdan, umur saya 32 tahun. Anak saya namanya Ibrahim, umur 2 tahun. Baik, sebagai orang tua, apa pendapat Ibu tentang topik screen time dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan sosial anak? Apakah menurut Ibu screen time lebih banyak membawa dampak positif, negatif, atau seimbang bagi anak-anak di era digital saat ini? Menurut saya, screen time adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di era digital ini. Di satu sisi ada manfaatnya seperti membantu anak belajar hal baru, mengembangkan kreativitas, dan bahkan terhibur. Namun di sisi lain, saya merasa screen time juga membawa dampak negatif jika tidak diawasi dengan baik, seperti anak jadi kurang berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sebayanya, dan sulit fokus atau cenderung lebih emosional ketika waktu layar dibatasi. Saya sendiri mencoba untuk menyaingi, saya memahami bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan mereka, tetapi saya juga ingin membantu bahwa mereka tetap mendapatkan pengalaman di media sosial, seperti bermain dengan teman-teman atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi bagi saya kuncinya adalah membatasi screen time dengan bijak dan memastikan anak tetap punya waktu untuk aktivitas lain yang mendukung perkembangan sosial mereka. Biasanya berapa lama anak Ibu menghabiskan waktu di depan layar setiap harinya, baik untuk belajar maupun untuk hiburan? Biasanya saya menghabiskan waktu ke anak sekitar 3-4 jam sehari di depan layar. Sebagian besar untuk hiburan seperti menonton video atau bermain game, dan sebagian lainnya untuk belajar. Konten atau aktivitas apa saja yang biasanya mereka akses di layar? Misalnya video, game, atau media sosialnya? Anak saya biasanya mengakses video di platform seperti YouTube, kebanyakan tentang kartun atau video edukatif. Selain itu, mereka juga suka bermain games yang ringan yang menurut mereka seru. Untuk media sosial belum terlalu aktif karena masih kecil juga ya Bu, tapi saya tetap memantau konten mereka atau mereka mengakses aplikasi apa agar sesuai dengan usia mereka. Menurut pengamatan Ibu sendiri, apakah ada perubahan dalam kebiasaan sosial anak setelah mereka lebih banyak menggunakan gadget? Misalnya, apakah mereka menjadi lebih pendiam, sulit berkonsentrasi, atau bahkan sulit berinteraksi dengan teman sebaya? Dan apa sebaliknya, apakah Ibu pernah melihat dampak positif dari penggunaan gadget pada perkembangan mereka sendiri? Ya, saya melihat ada beberapa perubahan. Setelah banyak menggunakan gadget, anak saya kadang jadi lebih sulit berkonsentrasi, terutama saya saat diminta melakukan aktivitas di luar layar. Mereka juga cenderung lebih pendiam ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, seperti lebih memilih bermain sendiri daripada bermain bersama teman sebayanya. Kadang jika terlalu lama menggunakan gadget, mereka juga jadi lebih emosional ketika diminta berhenti.
Di sisi lain, saya juga melihat dampak positifnya. Anak saya jadi lebih cenderung cepat belajarnya, terus mengenal hal-hal baru, bisa mengenal angka, terus warna, bahkan bahasa Inggris. Selain itu, beberapa games yang mereka mainkan juga melatih kreativitasnya dan kemampuan berpikir. Jadi selama penggunaannya diawasi dengan orang tua, sebenarnya ada manfaat yang bisa diambil. Sebagai orang tua, langkah apa yang ibu ambil untuk mengatur screen time anak ibu? Apakah ada batasan waktu tertentu yang ibu biasanya terapkan? Sebagai orang tua, saya mencoba mengatur screen time dengan menetapkan batasan waktu. Untuk biasanya untuk hari-hari biasa, saya batasi maksimal anak untuk bermain gadget sekitar 2-3 jam sehari. Begitu. Apa sih tantangan terbesar yang ibu hadapi ketika mencoba membatasi penggunaan gadget pada anak, dan bagaimana ibu mengatasinya? Tantangan terbesarnya adalah ketika anak merasa kesal atau rewel saat bermain gadget. Kadang mereka sulit menerima aturan yang orang tuanya awasi, terutama jika mereka sedang asik dengan games atau nonton video di YouTube. Untuk mengatasinya, saya coba memberikan pilihan lain seperti bermain bersama teman-teman sebayanya, atau saya suka alihkan dengan berbagai hal yang bermanfaat seperti menjemur baju bersama saya atau belajar memasak sama saya. Saya juga berusaha konsisten dengan aturan agar mereka terbiasa. Apakah ibu melibatkan anak ibu dalam aktivitas offline tertentu untuk mendukung perkembangan sosial mereka? Jika iya, bisa dijelaskan seperti apa contohnya? Saya melibatkan anak dalam berbagai aktivitas offline. Misalnya kami sering bermain keluar bersama keluarga, terus melihat hal-hal yang baru. Selain itu, saya juga mengajak mereka bermain di taman, terus suka ngajak mereka main ke mall supaya mereka bisa tahu hal-hal yang belum mereka tahu sebelumnya. Saya juga kadang ngajak mereka ikut kegiatan sederhana seperti memasak atau hal-hal yang lainnya. Sebagai orang tua, apa sih harapan ibu terhadap perkembangan sosial anak di era digital seperti sekarang ini? Harapan saya, meskipun mereka hidup di era digital, tapi anak-anak tetap bisa berkembang secara sosial dengan baik. Saya ingin mereka tetap memiliki kemampuan berinteraksi, berbagi, dan berempati dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya. Saya berharap mereka bisa menggunakan teknologi secara bijak sebagai alat pendukung, bukan pengganti hubungan sosial yang nyata. Yang penting, saya ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, cerdas secara digital, tetapi tetap hangat dalam hubungan sosialnya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, sama-sama Bu. Semoga yang saya bicarakan juga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Wah, luar biasa sekali bukan? Banyak sekali wawasan yang kita dapat hari ini. Terima kasih kepada Bunda Anissa Nurul yang sudah memberikan penjelasannya kepada kita. Dan juga terima kasih kepada kalian semua yang mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.